Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita atas berkat rahmat Allah lah kita semua bisa melaksanakan kuliah online atau biasa disebut virtual ini. Baiklah, di sini saya Wenda Wulandari akan memaparkan tentang dinasti Bani Umayyah. Di sini saya memaparkan ada 4 poin. Yang pertama, pendidikan dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Dan yang terakhir, perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendiri dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Bani Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1301 di Cordoba, Spanyol. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari kabilah Quraisy yang memiliki cukup unsur untuk berkuasa di zaman jahiliyah, yakni keluarga bangsawan yang cukup kekayaan dan mempunyai 10 orang putra. Orang yang memiliki kekayaan atau memiliki 3 unsur tersebut di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Umayyah senantiasa bersaing dengan pamannya yaitu Hasim ibnu Abdi Manaf sesudah datang agama Islam. Persaingan yang dulunya merebut kehormatan menjadi permusuhan yang lebih nyata. Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah. Sebaliknya, Bani Hasim menjadi penyokong dan pelindung Rasulullah, baik yang sudah memeluk Islam atau yang belum. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah tidak menemukan jalan lain ketika Nabi Muhammad SAW dengan beribu pasukannya menyerbu masuk Mekah. Proses penggugatan itu dilakukan di hadapan banyak orang, yakni mereka yang melakukan sumpah setia atau yang dibaiat sekitar 40.000 orang, jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada saat itu. Orang yang pertama kali mengangkat sumpah setia adalah Qais bin Sa'ad, kemudian diikuti oleh umat Islam pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Hasan Ali di hadapan orang banyak tersebut ternyata tetap saja tidak mendapat pengakuan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukungnya, di mana pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Hal ini disebabkan karena Muawiyah sendiri sudah sejak lama mempunyai ambisi untuk menjadi jabatan tertinggi dalam dunia Islam. Yang kedua, pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk, dan tidak akan menggunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras. Tutur Muawiyah Abi Sufyan. Pernyataan tersebut cukup mewakili sosok Muawiyah ibnu Abdi Sufyan. Ia cerdas dan cerdik. Ia seorang peneliti ulung dan seorang negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Ia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir 1 abad. Ada 14 juga khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam,
Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Lanjut pembahasan yang ketiga, yakni ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ekspansi yang terdiri pada masa Khalifah Utsman bin Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Okhus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Okhus dan dapat berhasil menundukkan baik Bukhara, Khawarizm, Ferhana, dan Marhan. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baluchistan, Sindh, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahnya dan berjalan kurang lebih 10 tahun itu. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendapat suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah sangat luas. Daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, dan daerah yang sekarang disebut Pakistan, Armenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Baik, poin keempat yakni perkembangan Islam masa Bani Umayyah. Dalam upaya perluasan daerah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah, Muawiyah selalu menggerakkan segala kekuatan yang dimilikinya untuk merebut kekuasaan di luar Jazirah Arab, antara lain upayanya untuk terus merebut kota Konstantinopel. Ada 3 hal yang menyebabkan Muawiyah terus berusaha merebut Bizantium. Alasan pertama yakni karena kota tersebut adalah merupakan basis kekuatan Kristen Ortodoks yang pengaruhnya dapat membahayakan perkembangan Islam. Yang kedua, orang-orang Bizantium sering melakukan pemberontakan ke daerah Islam. Ketiga, Bizantium termasuk wilayah yang memiliki kekayaan yang melimpah pada waktu Bani Umayyah berkuasa. Daerah Islam membentang ke berbagai negara yang berada di benua Asia dan Eropa. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.